Assalamualaikum. Hai semua, apa kabar? Selamat datang di NN Math Channel, tempat mudah belajar matematika. Pada sesi kali ini kita akan belajar tentang jumlah dan selisih dua sudut trigonometri bagian kedua untuk mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 11 MIPA. Sebelum kita membahas materi ini, terlebih dahulu kita mengingat 4 kuadran yang ada pada trigonometri. Di mana pada kuadran pertama, semua nilai trigonometri bernilai positif. Kemudian di kuadran kedua, hanya nilai sin yang bernilai positif. Di kuadran ketiga, hanya nilai tan yang bernilai positif. Dan di kuadran yang keempat, hanya nilai cos yang bernilai positif. Nah, kuadran pertama itu lebih besar daripada 0 dan lebih kecil daripada 90 derajat. Sudut yang dibuat pada kuadran pertama ini disebut dengan sudut lancip. Adapun kuadran kedua merupakan kuadran di mana sudutnya lebih besar daripada 90 derajat dan lebih kecil dari 180 derajat. Sehingga dapat dikatakan bahwa suatu sudut yang dibuat pada kuadran kedua adalah sudut tumpul. Hal yang kedua yang perlu kalian ketahui adalah bagaimana cara menggambar sebuah sudut pada suatu kuadran. Langkah pertama untuk membuat suatu sudut pada suatu kuadran adalah dengan menggambar sebuah garis miring dari titik pusat. Contohnya, misalkan kita mau membuat sudut pada kuadran pertama. Kita buat terlebih dahulu garis miringnya dari titik pusat. Titik pusat itu adalah titik yang merupakan perpotongan dari sumbu X dan sumbu Y. Ingat, sumbu X itu adalah garis mendatar dan sumbu Y itu adalah garis tegak. Langkah selanjutnya adalah kita membuat garis tegak yang berpotongan dari garis miring tadi, sehingga membentuk sebuah segitiga dengan sudut sebagai berikut. Kemudian kita beri nama setiap sisi dari segitiga yang telah kita buat, yaitu sisi A, B, dan C. Sisi A merupakan sisi yang berhadapan langsung dengan sudut yang kita buat, sehingga sisi A disebut sisi depan. Adapun sisi B tidak berhadapan langsung dengan sudut dan juga dia tidak miring, sehingga sisi B ini kita sebut dengan sisi samping. Nah, sedangkan sisi C disebut dengan sisi miring. Untuk menentukan nilai sin, cos, dan tan dari sudut yang kita buat ini, kita beri nama saja sudut ini sebagai sudut A, maka sin A atau sin untuk sudut A itu sama dengan sisi depan dibagi sisi miring, atau bisa kita singkat dengan demi, depan dibagi miring. Sisi depannya adalah A, dibagi sisi miringnya adalah C, jadi A per C. Kemudian untuk cos A sama dengan sisi samping dibagi miring, atau disingkat dengan sami. Sisi sampingnya adalah B per sisi miringnya adalah C. Sedangkan untuk tan A sama dengan sisi depan dibagi sisi samping. Sisi depannya adalah A dan sisi sampingnya adalah B, sehingga rumusnya adalah A per B. Nah, adapun jika salah satu sisi tidak diketahui nilainya, maka terlebih dahulu kita dapat mencarinya dengan menggunakan teorema Pythagoras. Di mana untuk mencari sisi A, yaitu A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Untuk mencari sisi B, yaitu B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Dan untuk mencari
sisi C, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, dari rumus ini dapat kita ketahui bahwa sisi C itu selalu lebih panjang dibandingkan sisi A maupun sisi B. Sekarang, untuk memahami apa yang sudah saya jelaskan tadi, perhatikan contoh berikut ini. Diketahui sin A sama dengan 7/25 untuk A sudut lancip, dan cos B sama dengan min 4/5 untuk B sudut tumpul. Tentukan tan dalam kurung A dikurang B. Terlebih dahulu, kita membuat sudut untuk sudut A. Pada soal diketahui bahwa A merupakan sudut lancip, sehingga dapat kita simpulkan bahwa A berada di kuadran pertama. Langkah pertama yang perlu kita lakukan untuk menggambar sudut A yaitu dengan membuat sisi miringnya terlebih dahulu dari sisi pusat, kemudian baru kita menggambar sisi tegaknya. Lalu kita beri nama setiap sisinya dengan ABC. Pada soal diketahui bahwa sin A sama dengan 7/25. Di mana kita tadi sudah tahu bahwa rumus sin A sama dengan sisi depan dibagi sisi miring. Sisi depan adalah angka yang di atas, berarti angka yang di atasnya adalah 7. Sedangkan sisi miringnya adalah angka yang di bawah, yaitu 25. Sehingga nilai A atau sisi depannya pada gambar adalah 7 dan nilai C yaitu sisi miring pada gambar adalah 25. Nah, di sini kita belum mengetahui berapa nilai dari sisi B. Untuk mengetahui nilai dari sisi B, kita menggunakan teorema Pythagoras, yaitu B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat sama dengan 25 pangkat 2 dikurang 7 pangkat 2 sama dengan 625 dikurang 49 sama dengan 576. Nah, 576 merupakan nilai dari B kuadrat. Adapun nilai dari B-nya adalah akar 576 sama dengan plus minus 24. Tanda plus minus sebenarnya menandakan bahwa 24 itu bisa bernilai positif yaitu 24 dan bisa juga bernilai negatif yaitu min 24 tergantung pada kuadrannya. Nah, pada sudut A kuadrannya berada di kuadran 1 di mana ia berada di sebelah kanan dari sumbu Y. Ingat, dalam Kartesius itu, jika berada di sebelah kanan dari sumbu Y, itu nilainya positif untuk nilai B-nya. Sehingga nilai B yang digunakan adalah nilai positif, yaitu 24. Selanjutnya, kita cari untuk sudut yang kedua, yaitu sudut B. Nah, di sini sudut B merupakan sudut tumpul. Sudut tumpul berada di kuadran kedua. Sama seperti sebelumnya, kita buat terlebih dahulu sudutnya dengan membuat garis miring dari titik pusat. Kemudian garis tegak. Dan inilah sudutnya. Selanjutnya, seperti biasanya kita beri nama pada setiap sisinya, yaitu ABC, di mana A merupakan sisi yang berhadapan langsung dengan sudut. Kemudian B-nya adalah sisi samping dan C-nya adalah sisi miring. Pada soal diketahui bahwa cos B sama dengan min 4/5, di mana rumus cos B sama dengan sisi samping dibagi sisi miring. Karena pada cos B nilainya negatif yaitu min 4/5, kita perlu mengetahui yang mempunyai nilai negatif 4-nya atau 5-nya. Perlu kalian ketahui bahwa sisi miring tidak pernah bernilai negatif. Jadi, jika nilainya negatif, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama bisa sisi samping yang bernilai negatif atau sisi depannya yang bernilai negatif, tergantung kuadrannya. Di kuadran kedua ini,
nilai B berada di sebelah kiri dari sumbu Y. Ingat tadi, jika dia berada di sebelah kanan, nilai B-nya bernilai positif, dan jika dia berada di sebelah kiri dari sumbu Y, maka nilai B-nya bernilai negatif. Sehingga di sini yang mempunyai negatif adalah sisi sampingnya, yaitu min 4. Sedangkan, seperti yang sudah dijelaskan bahwa sisi miring itu selalu positif, sehingga nilai C-nya adalah 5. Nah, di sini kita belum mengetahui nilai A dari sudut B. Jadi kita perlu mencari terlebih dahulu nilai dari sisi A, yaitu A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan 5 pangkat 2 dikurang dalam kurung min 4 pangkat 2. 5 pangkat 2 hasilnya adalah 25 dikurang min 4 pangkat 2 hasilnya 16. 25 dikurang 16 sama dengan 9. Nah, nilai 9 adalah A pangkat 2. Adapun nilai A-nya adalah akar 9 sama dengan plus minus 3. Artinya nilai 3-nya bisa bernilai positif, tapi juga bisa bernilai negatif tergantung kuadrannya. Nah, di sini nilai A-nya itu berada di atas sumbu X. Karena dia berada di atas, maka nilainya adalah positif. Jika nilai A-nya itu berada di bawah sumbu X atau di bawah garis datar, maka dia bernilai negatif, seperti dalam kartesius ya. Sehingga di sini nilai A-nya yang kita gunakan adalah 3. Sekarang kita sudah menemukan setiap nilai dari setiap sisi pada setiap sudut. Langkah selanjutnya adalah kita menentukan rumus dari tan A dikurang B, karena itulah yang ingin kita cari pada soal. Di sini kita bisa mengetahui bahwa tan A dikurang B sama dengan tan A dikurang tan B per 1 ditambah tan A dikali tan B. Nah, tadi kita belum mencari nilai tan A dan belum juga mencari nilai tan B. Sehingga sebelum menggunakan rumus ini terlebih dahulu kita perlu mencari nilai tan A dan tan B. Rumus tan sama dengan sisi depan per sisi samping, sehingga tan A sama dengan sisi depan per sisi samping sama dengan 7 per 24. Karena sisi depannya adalah 7 dan sisi sampingnya adalah 24. Dengan cara yang sama, kita bisa mencari nilai tan B, yaitu tan B sama dengan sisi depannya adalah 3 per sisi sampingnya adalah min 4. Sehingga 3 dibagi min 4 sama dengan min 3 per 4. Setelah kita mengetahui nilai tan A dan tan B, sekarang kita bisa langsung mencari nilai tan A dikurang B dengan rumus yang telah kita ketahui tadi, yaitu tan A dikurang tan B per 1 ditambah tan A dikali tan B sama dengan 7 per 24 dikurang dalam kurung min 3 per 4 per 1 ditambah 7 per 24 dikali dalam kurung min 3 per 4 tutup kurung. Pada pecahan yang ada di atas, yaitu 7 per 24 dikurang min 3 per 4, kita bisa menyamakan penyebutnya terlebih dahulu, di mana penyebut dari 3 per 4 kita ubah menjadi 24, sehingga nanti hasilnya adalah 18 per 24. Adapun di sini ada tanda min bertemu dengan min. Min bertemu dengan min itu nanti tandanya akan menjadi positif. Kemudian untuk perhitungan yang ada di bawah, yaitu 7 per 24 dikali min 3 per 4. Di sini nilai 3 dan 24-nya bisa sama-sama kita bagi dengan 3. 3 dibagi 3 itu sama dengan 1. Kemudian 24-nya dibagi 3 adalah 8. Nanti tinggal kita kalikan 7 dikali min 1 per 8 dikali 4. Sehingga hasil akhirnya nanti adalah 7 per 24 ditambah 18 per 24 per 1 ditambah min 7 per 32. Selanjutnya untuk bilangan penjumlahan pecahan yang ada di atas, yaitu 7 per 24 ditambah 18 per 24 hasilnya adalah 25 per 24 per
1 ditambah min 7 per 32, satunya kita samakan dulu penyebutnya dengan 32, sehingga nanti hasilnya adalah 25 per 24 per 32 per 32 ditambah dalam kurung min 7 per 32 sama dengan 25 per 24 per 25 per 32. Nah, karena ini pembagian pada pecahan, maka pembagian ini kita jadikan perkalian, dan pecahan yang ada di bawah yaitu 25 per 32 kita balik menjadi 30 per 25, sehingga hasilnya adalah 25 per 24, tandanya berubah menjadi perkalian, dikali 32 per 25. 25 nya bisa kita bagi dengan 25, sehingga nanti hasilnya sama-sama 1. Kemudian untuk 32 dan 24 kita bagi dengan 8. 32 nya kita bagi dengan 8, hasilnya adalah 4, dan 24 nya juga kita bagi dengan 8, nanti hasilnya adalah 3. Sehingga hasil terakhir yang kita peroleh adalah 4 per 3. Bagaimana? Mudah bukan? Untuk memperdalam pemahaman kalian akan materi ini, perhatikan contoh kedua dari materi kali ini. Diketahui sin A sama dengan 7 per 25 untuk A sudut lancip. Tentukan cos 2A. Nah, jika kita melihat dari soal ini, mungkin kalian akan langsung bingung. Tadi kita hanya belajar bagaimana mencari nilai dari sin konstan untuk A dikurang B atau A ditambah B. Nah, sedangkan pada soal ini kita diminta untuk mencari nilai cos 2A. Atau bisa juga jika kalian mau mencari nilai sin 2A atau tan 2A. Nah, seperti sebelumnya, pertama-tama kita perlu menggambar terlebih dahulu sudutnya. Karena di sini sudut lancip, seperti pada soal sebelumnya, maka dia berada di kuadran pertama. Nah, di sini nilai sin A-nya sama seperti pada contoh soal sebelumnya, yaitu 7 per 25. Sehingga sin A sama dengan sisi depan dibagi sisi miring, di mana sisi depannya adalah 7 dan sisi miringnya adalah 25. Kemudian untuk mencari sisi sampingnya kita menggunakan teorema Pythagoras, yaitu B kuadrat dikurang C kuadrat dikurang A kuadrat seperti pada contoh soal sebelumnya, sehingga diperoleh hasil nilai B-nya adalah plus minus 24. Nah, ingat tadi karena B-nya itu berada di sebelah kanan dari sumbu Y atau sumbu tegak, maka dia nilainya positif, sehingga B-nya adalah 24. Setelah kita menemukan semua sisinya, sekarang yang perlu kita cari adalah apa itu cos 2A. Cos 2A itu sebenarnya adalah nilai dari cos A ditambah A. Nah, pada materi sebelumnya kita sudah tahu bahwa rumus cos A ditambah B sama dengan cos A dikali cos B dikurang sin A dikali sin B. Jika kita mau mencari nilai cos 2A, di mana tadi sudah diketahui bahwa cos 2A itu sebenarnya adalah cos A ditambah A, maka nilai B pada rumus tinggal kita ganti dengan A. Sehingga nanti rumusnya adalah cos A dikali cos A dikurang sin A dikali sin A. Di soal tadi sudah diperoleh nilai sin A, tetapi kita belum mengetahui nilai cos A. Sehingga sebelum kita menggunakan rumus ini, kita perlu mengetahui nilai cos A-nya terlebih dahulu. Cos A sama dengan sisi samping dibagi sisi miring, sama dengan 24 per 25. Nah, karena kita sudah menemukan nilai cos A-nya, kita bisa menggunakan rumus yang telah kita peroleh tadi, yaitu cos 2A sama dengan cos A ditambah A, sama dengan cos A dikali cos A dikurang sin A dikali sin A. Nilai cos A-nya adalah 24 per 25 dikali 24 per 25 dikurang nilai sin A-nya adalah 7 per 25 dikali 7 per 25. 24
per 25 dikali 24 per 25, nanti hasilnya adalah 576 per 625, dikurang 7 per 25 dikali 7 per 25, hasilnya adalah 49 per 625. Sehingga hasil pengurangan dari 576 dikurang 49 adalah 527 per 625. Jadi, nilai cos 2A-nya adalah 527 per 625. Jika kalian mau mencari nilai sin 2A, kalian tinggal menggunakan rumus sin A ditambah B, di mana variabel B-nya tinggal kalian ganti dengan A. Begitu pula jika kalian mau mencari nilai tan 2A, kalian tinggal mencari rumus tan A ditambah B, di mana nanti variabel B-nya tinggal kalian ganti dengan A. Sekian untuk pembelajaran kita pada sesi kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.